Didukung oleh hujan badai menerjang sebagian wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Waspada banjir Jakarta, tinggi muka air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor siaga. Cuaca ekstrim melanda sejumlah daerah di tanah air. BMKG menyebut hal itu terjadi akibat adanya bibit siklon tropis yang berpotensi memicu bencana. Kami juga memiliki beberapa laporan langsung dari rekan-rekan kami yang sudah siap di lapangan. Di Banten ada Siti Marufah akan mengabarkan kondisi pelabuhan di Merak setelah dihadang oleh angin kencang. Juga akan ada Yunike Suwandi yang akan memberikan informasi langsung dari BMKG. Dan juga akan ada presenter AI kami yang siap menyajikan berita dari mancanegara. Saya Filipus Yonaso dan ada rekan saya Maria Segaf yang akan membuka kabar siang selengkapnya. Silakan Maria. Iya, terima kasih Philip. Ya pemirsa, selain 3 informasi tadi, kami masih memiliki beragam informasi menarik untuk Anda selengkapnya di Kabar Siang. Kami awali kabar siang pemirsa dengan informasi hujan deras disertai angin kencang menerjang sebagai wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Beginilah kondisi saat angin kencang disertai hujan deras menerjang Pasar Ramadan di Kapanewon Pelayan, Gunung Kidul. Selain merusak tenda Pasar Ramadan yang menjual makanan buka puasa, angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon dan menimpa rumah warga. Pohon jati tumbang. Data sementara dari BPBD Gunung Kidul, lebih dari 20 titik terdampak angin kencang. Namun, pihak BPBD masih mendata kerusakan yang disebabkan angin kencang tersebut. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Lukas Didit mengabarkan. Alhamdulillah, korban gerasi reot, sampai reot. Sementara itu, angin kencang menerjang kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, pemirsa. Yang Anda saksikan ini adalah suasana dermaga Pelabuhan Merak, Banten ketika cuaca ekstrim melanda kawasan ini pada malam hari tadi. Hujan lebat dan angin kencang menerjang membuat calon penumpang kapal ketakutan. Angin kencang. Kecepatan angin mencapai 30 knot, di mana tentu akan mengganggu aktivitas pelayaran, di mana fenomena alam ini juga membuat kapal sulit bersandar. Angin kencang. Untuk menjaga keselamatan dan faktor lainnya, pihak pelabuhan menutup dermaga pemirsa. Akibatnya kendaraan antri panjang untuk memasuki kawasan. Setelah cuaca buruk mereda, pelabuhan kemudian telah kembali dioperasikan.
Ini mah udah badai lah ini mah. Wih, badai ini mah. Wih, besar amat loh. Waduh, angin kencang. Langsung saja pemirsa, bagaimana kondisi Pelabuhan Merak Banten saat ini? Sudah ada rekan kami Siti Ma'rufah yang akan menceritakan situasi terkini di sana. Siti, bisa Anda jelaskan kondisi siang hari ini seperti apa dan masih adakah antrian kendaraan di Pelabuhan Merak? Ya, Maria, untuk kondisi di Pelabuhan Merak siang hari ini memang masih terdapat antrian kendaraan, terutama truk-truk yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni. Memang hal ini disebabkan karena angin kencang dan juga alun yang cukup tinggi. Kalau memang terlihat sepintas, kalau dilihat laut tidak ada gelombang, maksudnya tidak setinggi seperti minggu kemarin, tetapi alunnya cukup tinggi dan termasuk juga angin. Hal ini menyulitkan kapal untuk sandar di dermaga-dermaga yang ada di Pelabuhan Merak, dan ini juga menyebabkan bongkar muat di Pelabuhan Merak menjadi lebih lama dibandingkan biasanya. Jika memang biasanya sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam untuk bongkar muat kapal kendaraan yang ada di sini, sekarang bisa memakan waktu berjam-jam. Tapi maksudnya untuk yang semalam memang bisa memakan waktu berjam-jam, tapi untuk pagi hari ini diperkirakan memakan waktu antara sekitar 1 sampai dengan 2 jam, dan ini juga memang mengakibatkan kendaraan yang akan menyeberang juga harus berhati-hati saat memasuki kapal, karena memang kapal juga maksudnya gelombangnya cukup tinggi, alunnya cukup tinggi, membuat kapal terus bergerak. Ya, dan tapi untuk antrian sendiri di antrian kendaraan akan memasuki dermaga saat ini sudah tinggal sedikit lagi, hanya memang sisa dari semalam, dan diperkirakan mungkin sore hari nanti jika kondisi cuaca membaik, kendaraan ini akan bisa dapat terangkut semua ke Pelabuhan Bakahuni. Maria. Baik, terima kasih Siti Ma'rufah melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak Banten. Paling tidak kondisinya sudah mulai membaik di Pelabuhan Banten. Terima kasih. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan potensi cuaca ekstrim di Indonesia akan berlangsung hingga seminggu ke depan. Kondisi cuaca ekstrim tersebut, pemirsa, terjadi sebagai dampak adanya 3 bibit siklon tropis yang berada di Samudra Hindia. Bibit siklon tropis berpotensi menimbulkan gelombang tinggi secara langsung. Selain itu, pemirsa, di musim pancaroba saat ini pun juga terjadi peningkatan curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini soal potensi cuaca ekstrim di Indonesia. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan langsung saja bergabung dengan rekan kami, ada Yunike Suwandi di kantor BMKG Jakarta. Yunike, informasi terbaru apa yang Anda dapatkan dari BMKG? Ya, Maria dan juga pemirsa TV One, memang saat ini Indonesia sebetulnya sudah melewati puncak dari musim hujan. Namun seperti yang bisa kita lihat dan kita bisa rasakan bersama bahwa Indonesia masih ada di curah hujan yang tinggi, dibuktikan dari seringnya hujan yang turun. Dan juga pemirsa, untuk mengetahui mengenai cuaca ataupun update cuaca pada hari ini, saya sudah akan mengajak salah satu perakirawan BMKG, yaitu Mas Iqbal, untuk mengetahui potensi-potensi bencana hidrometeorologi. Selamat siang, Mas Iqbal. Ya, selamat siang, Mbak. Mas, mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa TV One mengenai wilayah-wilayah yang update cuacanya, mungkin yang curah hujannya tinggi dan bisa berpotensi untuk mengalami bencana hidrometeorologi. Ya, berdasarkan analisa BMKG, memang curah hujan cukup tinggi terjadi di sebagian wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir ini. Bahkan kategori sangat lebat hingga ekstrim terpantau di sebagian wilayah Indonesia, seperti di wilayah Papua Barat, di Sulawesi Selatan, di wilayah Nusa Tenggara Timur, maupun di wilayah Jawa Tengah. Dan memang penyebab saat ini dikarenakan adanya aktifnya MGO maupun Rossby maupun gelombang atmosfer Kelvin, dan memang adanya bibit siklon tropis di wilayah perairan selatannya
Jawa maupun di sekitar wilayah Australia juga menjadi penyebab ketinggian gelombang yang cukup tinggi di wilayah Indonesia. Untuk curah hujan sendiri untuk wilayah Indonesia memang terpantau wilayah selatan masih cukup tinggi, terutama di wilayah Lampung, di wilayah di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya belokan angin di wilayah Kalimantan maupun Sulawesi bagian selatan dan di wilayah Papua dan Papua Barat juga mendukung wilayah-wilayah yang ada belokan angin tersebut juga masih berpotensi curah hujan tinggi dalam beberapa hari ke depan ini begitu. Mas, kalau spesifiknya mengenai wilayah Jabodetabek sendiri nih, cuacanya gimana yang bisa kita lihat? Ya, untuk Jabodetabek sendiri sebenarnya potensi hujan di Jabodetabek kurang lebih masih sama, dikarenakan masih di potensi hujan yang terjadi durasinya bisa cukup lama, terjadi di antara malam hingga dini hari, bahkan hingga menjelang masuk ke pagi harinya masih ada hujan, bahkan cukup merata di wilayah Jakarta seperti di hari ini. Dan potensi hingga beberapa hari ke depan hujan yang terjadi kurang lebih masih sama, kira-kira di siang maupun sore serta di malam maupun dini harinya begitu. Oke, siap. Mas, terima kasih atas penjelasannya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, itu dia Maria dan juga pemirsa, memang saat ini Indonesia juga masih, khususnya di bagian selatan Indonesia masih mengalami curah hujan yang tinggi. Dan untuk mengetahui updatean informasi ataupun cuaca, pemirsa TV One bisa langsung untuk mengakses laman resmi dari BMKG. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, Maria, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda Yudika Suwandi langsung dari kantor BMKG. Disampaikan memang bagian wilayah selatan Lampung, Jawa Tengah, Banten, kemudian hingga ke NTT ini masih berpotensi hujan lebat, sementara di Jabodetabek pemirsa intensitas hujan tinggi masih akan terjadi sekitar sore hingga dini hari. Jadi waspada untuk kita semua. Pemirsa, saat lagi kabar siang akan kembali untuk Anda dengan informasi hujan deras yang melanda ibu kota Jakarta pagi hari tadi membuat ketinggian air di pintu air Manggarai mencapai 815 cm atau siaga 3. Sesaat lagi di kabar siang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang. Pemirsa, tinggi muka air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat berstatus siaga 4. Inilah kondisi Bendung Katulampa pada Jumat pukul setengah 10 pagi. Status siaga 4 berarti tinggi muka air atau TMA Sungai Ciliwung berada di titik 60 cm. Pada pukul 5 pagi, air berada di posisi 70 cm. Namun, petugas pemantau Bendung Katulampa meminta masyarakat di sekitar aliran Sungai Ciliwung tetap waspada. Sebab, hingga saat ini hujan deras masih terus mengguyur kawasan Bogor dan sekitarnya. Keadaan muka air Sungai Ciliwung sangat dipengaruhi cuaca sekitar Bogor dan Puncak. Air di Bendung Katulampa diperkirakan tiba di Jakarta dalam 10 jam. Sementara itu, hujan deras yang melanda ibu kota Jakarta pagi tadi membuat ketinggian air di pintu air Manggarai mencapai 815 cm atau siaga 3. Pada pukul 2 dini hari tadi, ketinggian air terpantau berkisar 700 cm lalu naik menjadi 815 cm pada pukul 5 pagi. Selain disebabkan tingginya curah hujan, ketinggian air di pintu air Manggarai juga terjadi akibat kiriman air dari Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Petugas mengimbau warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk mewaspadai terjadinya banjir. Hujan yang mengguyur sejak Kamis malam membuat pemukiman di Kebon Pala, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir merendam ratusan rumah mulai terjadi sejak Kamis malam, bahkan dini hari tadi ketinggian air mencapai 1 meter. Pagi ini banjir perlahan mulai surut dan warga sudah membersihkan sebagian sisa air yang menggenang.
Menurut warga, banjir merupakan luapan Sungai Ciliwung akibat naiknya debit air di Bendungan Katulampa dan Pos Pantau Depok. Hujan yang mengguyur di sejumlah wilayah di sekitar Jakarta. Izin ya Bu. Air banyak KPNA. Untuk memperbarui informasi mengenai banjir di Kebonpala, kita bergabung dengan Rizka Sasabila yang berada di lokasi. Baik Rizka, silakan laporan Anda dari Kebonpala. Ya, Philip dan juga pemirsa, memang banjir di Kebonpala hingga saat ini sudah mulai surut. Hingga tadi pagi sekitar pukul 7, warga ini sedang membersihkan area depan rumah mereka, yang mana merupakan sisa-sisa banjir dan sisa air hingga lumpur, dan juga hingga saat ini memang terlihat di belakang saya ini sudah mulai sepi karena warga yang sebelumnya mulai tadi subuh pagi tadi air sudah mulai surut dan sudah mulai melakukan pembersihan bersama pekarangan rumah mereka dan jalan-jalan di depan rumah mereka, dan sehingga untuk pagi siang hari ini para warga ini memang sudah mulai beristirahat menggantikan istirahat mereka yang terganggu pada malam hari yang mana rumah mereka tergenang banjir. Dan untuk antisipasi biasanya warga ini melihat dari aplikasi siaga banjir yang biasanya mereka pantau setinggi apa debit air di bendungan yang mana biasanya mengalirkan air melalui Sungai Ciliwung yang ada di belakang rumah mereka ini, sehingga warga ini mengantisipasikan dengan mengemas barang-barang berharga mereka seperti pakaian dan juga dokumen berharga yang kemudian biasanya ditaruh di atas loteng mereka atau lantai 2 atas rumah mereka. Selain itu juga bagi warga yang mengantisipasi dengan mengungsi, itu biasanya mengungsi di Masjid Jami Ittihadul Ikhwan atau juga mengungsi ke rumah saudara mereka yang ada di sekitar Jakarta atau di luar Jakarta. Seperti itu, Philip, kembali ke Anda di studio. Baik Rizka, mungkin bisa sedikit ditambahkan sejak pukul berapa banjir mulai memasuki rumah warga dan sejauh ini seperti apa warga kemudian mengetahui bahaya dari banjir susulan? Ya, Philip dan juga pemirsa, banjir ini sudah mulai menggenangi rumah warga sejak pada sore malam kemarin, yang kemudian perlahan air mulai naik hingga dini hari pagi tadi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang mana mencapai ketinggian hingga 1 meter di beberapa wilayah di Kebonpala. Namun hingga saat ini memang air sudah mulai surut dan juga sudah mulai kering, dan selain itu warga juga ini mengantisipasikan bahaya banjir atau arus Kali Ciliwung yang deras ini dengan tetap berada di rumahnya atau pekarangan rumahnya tidak mendekati di belakang atau area bibir Sungai Ciliwung. Seperti itu, Philip dan juga pemirsa. Baik Rizka Salsabila, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, banjir menerjang 28 desa di 6 kecamatan di Pati, Jawa Tengah. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan Sungai Silugonggo yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Pati meluap dan membanjiri pemukiman warga. Wilayah yang paling terdampak banjir adalah Kecamatan Gabus. Di kecamatan itu banjir merendam rumah dan area pertanian warga di 9 desa. Banjir diperkirakan akan bertambah parah dan meluas bila intensitas hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Nggih dalu nggih. Kenane kula. Kota Semarang, Jawa Tengah masih dikepung banjir. Warga terpaksa menerjang banjir untuk bisa beraktivitas ke sekolah dan bekerja.
Sambil mendorong sepeda motor, warga Perumnas Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah terpaksa menerjang banjir untuk bisa beraktivitas ke sekolah ataupun bekerja. Tingginya curah hujan mengakibatkan sungai meluap dan membanjiri rumah warga yang posisinya lebih rendah. Gimana, Bu? Gimana? Laporan saya itu, Pak. Iya, gimana? Ini mau kemana? Mau kerja, Pak. Kok dimatiin mesinnya? Lah katanya kalau nggak macet, mogok. Warga terpaksa beraktivitas di tengah genangan banjir. Mereka sengaja mematikan mesin dan mendorong motor mereka hingga sampai ke lokasi yang tidak banjir untuk mencegah mogok. Masih dalam banget. Seberapa? Kalau paling dalam sih sampai sepaha. Sampai setengah paha gitu nyampe. Tinggi banget kok. Kemarin? Kemarin tinggi lagi sampai sepinggang kemarin. Ya ada yang masuk rumah. Yang lumayan pendek-pendek masih ada yang masuk rumah. Berdasarkan data BPBD Kota Semarang, hingga saat ini banjir masih terjadi di Kecamatan Pedurungan, Gayam Sari, dan Genuk. Dari Semarang, Jawa Tengah, Teguh Sutrisno, TV One mengabarkan. Sejauh ini banjir masih merendam pemukiman warga di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah bergabung dengan Budi Zulkifli. Ya baik Budi, silakan laporan Anda terkait banjir yang melanda beberapa wilayah di Semarang, seperti apa kondisinya? Ya baik, kabar terbaru terkait dengan perkembangan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Semarang. Memang sampai saat ini ada 3 kecamatan yang masih terendam banjir, diantaranya di Kecamatan Genuk, kemudian di Gayam Sari, dan juga di Pedurungan. Ada beberapa lokasi pemukiman seperti di Tlogosari, kemudian di jalur Pantura, Demak, Semarang, di Kaligawe juga sampai saat ini masih terendam. Dan bahkan kemarin yang juga sempat menjadi sorotan banyak masyarakat karena stasiun Semarang Tawang yang berhenti beroperasi dan ikut tergenang banjir sehingga banyak perjalanan kereta yang terganggu. Saat ini kami berada di stasiun Semarang Tawang dan memantau langsung situasi di sini. Hari ini memang sudah dibuka jalur dari Semarang menuju ke Jakarta, namun dari Semarang arah ke Surabaya masih belum bisa ada perjalanan kereta karena ada rel yang terendam banjir yang belum surut sampai saat ini. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari perjalanan kereta ini, saya sudah bersama dengan Humas KAI Daop 4 Semarang, Pak Pranoto. Selamat siang, Pak. Siang, Pak Budi. Ya, Pak, ini kita tahu masih ada perjalanan kereta yang terganggu arah Semarang ke Surabaya. Seperti apa infonya, Pak? Baik, jadi untuk jalur rel antara Semarang Tawang Alas Tua itu ada beberapa titik yang masih tergenang banjir, di mana ketinggiannya itu berkisar sekitar 20 cm dari kepala rel ya, sehingga belum dapat dilalui oleh kereta api. Jadi untuk sementara, untuk saat ini kereta api keberangkatan dari arah Semarang Tawang ke arah timur itu beberapa kereta api dibatalkan. Kalau begitu alternatifnya apa? Misalnya dari Semarang tidak bisa ke arah Surabaya. Jadi ada satu kereta api yang yaitu kereta api ke Blambangan Express ya, yang rutenya itu Semarang Tawang, Surabaya, Jember sampai dengan Ketapang Banyuwangi. Itu pemberangkatannya dialihkan di stasiun Alas Tua. Nah, sama dengan kedatangan pun dari Banyuwangi itu kedatangan terakhirnya di stasiun Alas Tua. Jadi bagi pengguna jasa atau penumpang yang sudah memilih tiket KA Blambangan Express, silahkan untuk naik di stasiun Alas Tua. Pak, terus kemudian kita tahu kemarin seharian tidak beroperasi. Saya lihat sisa-sisa banjir juga masih ada di sini ya. Beberapa lokasi di sini tergenang dan harus dibersihkan. Hari ini seperti apa situasi Pak untuk pelayanan penumpang di sini? Hari ini sudah 100% normal ya di stasiun Semarang Tawang ini untuk pelayanan kepada penumpang. Emang kemarin sudah terendam banjir, tapi kemarin sore itu tanggal 14 itu sudah mulai surut, sehingga kita memerlukan waktu juga untuk pembersihan stasiun. Juga kita lihat akses jalan dari
jalan ke stasiun Semarang Tawang juga udah mulai surut, sehingga kita membuka untuk pagi hari ini pelayanan penumpang di stasiun Semarang Tawang ini. Terima kasih Mas Pranoto atas penjelasannya. Ya pemirsa, itu tadi penjelasan dari pihak KAI Daop 4 Semarang terkait dengan jalur perjalanan kereta yang masih terganggu saat ini. Dan sampai saat ini juga pihak BPBD di Kota Semarang masih terus berupaya membantu warga yang terdampak banjir, baik itu evakuasi maupun menyiapkan titik-titik pengungsian jika diperlukan bagi warga yang terdampak banjir di Semarang. Seperti itu yang bisa kami kabarkan siang ini. Kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Budi Zulkifli atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, ratusan hektar lahan sawah warga di Lampung Selatan rusak akibat cuaca ekstrim. Banjir yang merendam wilayah Lampung Selatan selama beberapa pekan terakhir mengakibatkan sedikitnya 800 hektar sawah milik petani gagal panen. Gagal panen terjadi di Kecamatan Natar, Candipuro, Ketapang, dan Seragi. Kondisi ini membuat masa panen padi mundur dan dikhawatirkan bisa berdampak pada stok cadangan beras nasional. Pasalnya, Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah penyuplai gabah nasional. Para petani berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk membantu mereka. Banjir perolehan suara calon anggota DPR RI asal Partai Nasdem asal Sumba Barat Daya NTT malah mundur. Beritanya sesaat lagi, tetap di Kabar Siang. Masih di Kabar Siang, anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat Nasdem asal Sumba Barat NTT Ratu Ngadu Bonumula yang lolos menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 secara resmi menyatakan mundur. Video pengunduran dirinya itu pun pemirsa viral di sebuah platform media sosial. Sekali lagi terima kasih buat dukungannya kepada saya kalau hari ini sudah mendapatkan dukungan yang besar, doakan kami dalam perjuangan untuk perjuangan kepentingan masyarakat. Saya apapun hanya bisa menyampaikan terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan dan Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, khususnya masyarakat Sumba Barat Daya. Calon legislatif DPR dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem asal Sumba Barat Daya NTT, Ratu Ngadu Bonumula, memutuskan mundur dari pencalonan meski lolos dari daerah pemilihan NTT 2 dengan perolehan suara 76.331 pada pemilu 2024 ini. Jadi memang sempat ada, tapi yang jelas kan tugasnya rekapitulasi nasional itu sebenarnya untuk membacakan formulir model hasil dari rekapitulasi provinsi. Jadi kami menghitung itu semua. Jadi tidak ada kaitannya dengan apakah ada surat pengunduran diri atau tidak. Tetapi dalam forum kemudian disampaikan surat, ya tentu surat itu ditujukan ke Ketua KPU, tentu akan kami kaji. Suara Ratu mengalahkan mantan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat, caleg Nasdem dengan nomor urut 1 di Dapil NTT 2. Victor memperoleh 65.359 suara. Belum diketahui pasti apa yang menjadi alasan mundurnya caleg Partai Nasdem itu. Memang mereka sangat kecewa, tetapi sampai hari ini kami hubungi yang bersangkutan belum terhubung, dan alasan yang spesifik kami belum mendengarkan secara langsung. Kami hanya lihat saja di beberapa media online dan pernyataan ibarat bahwa beliau mengundurkan diri, ada penugasan partai, apa penugasan partai seperti apa, itu yang kami belum dengarkan dan belum tahu, mungkin sebatas itu saja. Mundurnya Ratu berpotensi membuat Victor Laiskodat melenggang ke Senayan. Ratu Wula saat ini masih tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi Nasdem di Komisi 9. Dari Waitabula, Sumba Barat Daya, Siti Amina Wungo mengabarkan. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi.
Rapat koordinasi ini pemirsa dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto, diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Presiden Muldoko, Kepala BIN Budi Gunawan, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Rapat dilakukan secara tertutup di Gedung Menko Polhukam sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Rapat koordinasi hari ini akan membahas mengenai pemantauan perkembangan situasi pasca pemilu 2024 dan antisipasi penetapan hasil suara pemilu 2024. Lantas bagaimana jalannya rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia? Kita tanyakan kepada rekan kita Hilda Ramadanti. Hilda, silakan laporan Anda. Baik Philip, Maria, dan juga pemirsa, rapat koordinasi baru saja dilakukan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Jakarta Pusat atau Menko Polhukam. Rapat koordinasi hari ini diagendakan mulai pada pukul 9 pagi tadi waktu Indonesia Barat, namun baru dimulai pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Adapun para petinggi yang hadir dalam rapat koordinasi hari ini yaitu ada Menko Polhukamnya sendiri, yakni Hadi Cahyanto. Lalu ada Kapolri, yakni Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit, ada Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, lalu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan yang terakhir Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dan rapat ini dilaksanakan secara tertutup dan juga membahas mengenai pemantauan perkembangan situasi pasca pemungutan suara dan juga antisipasi penetapan hasil suara pemilu 2024. Sebelumnya juga diketahui bahwa Indonesia baru saja melakukan pemilu pada bulan Februari lalu, dan hasil dari rapat koordinasi hari ini yang disampaikan langsung oleh Menko Polhukam atau Hadi Cahyanto bahwa situasi dan juga kondisi nasional saat ini masih relatif kondusif dan juga aman terkendali, dan hingga sampai saat ini masih terus memantau tahapan pemilu, yakni mengenai rekapitulasi penghitungan suara dan juga penetapan hasil suara pemilu oleh KPU. Dan pemerintah juga akan terus memantau perkembangan situasi, mengawal serta memastikan setiap tahapan pemilu agar tetap aman, damai, dan juga berkualitas. Karena memang keberhasilan dari sebuah pemilu ini merupakan harga diri dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan selain itu, Menko Polhukam juga akan terus melakukan koordinasi erat bersama kementerian lembaga terkait untuk informasi dan juga perkembangan terkini terkait situasi nasional, serta meluruskan langkah-langkah potensi kerawanan yang mungkin terjadi ke depannya. Kembali ke studio Maria dan juga Philip. Ya, Menko Polhukam masih terus melakukan pengawasan terhadap hasil pemilu 2024. Terima kasih Hilda Ramadanti, laporan kepada langsung dari Kemenko Polhukam Jakarta. Pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan menghilangkan hak pilih warga Jakarta untuk memilih pemimpinnya. Perubahan status Jakarta dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta nantinya tidak akan mengubah sistem administrasi pemerintahan di Jakarta dan sekitarnya. Kontroversi pembentukan daerah khusus Jakarta memicu kekhawatiran tentang hilangnya hak suara warga untuk memilih pemimpin atau gubernur Jakarta. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah bersama DPR RI tidak berniat untuk mengubah atau menyatukan sistem administrasi pemerintahan dalam daerah khusus Jakarta. Pembentukan daerah khusus nantinya dipastikan tidak akan menghilangkan hak-hak otonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Mekanisme untuk harmonisasi program, mensinkronkan program, terutama persoalan bersama, dan setelah itu melakukan evaluasi secara reguler. Tapi tidak mengambil alih, ya, kita tidak memiliki ide, ada yang punya ide tapi nggak banyak. Untuk menyatukan tidak memiliki ide untuk menyatukan daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi menjadi satu wilayah administrasi. Tidak. Tetap wilayah administrasinya Jakarta, Tangerang ya, Bekasi,
hanya evaluasi dan sinkronisasi programnya, perencanaan programnya itu yang harus dilakukan. Dalam pembahasan draft Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, nantinya pemerintah hanya akan menjadikan daerah aglomerasi yang terdiri atas Jakarta bersama daerah penyangga seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Daerah-daerah ini akan dikoordinasikan dalam satu badan yang dibentuk pemerintah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, di tengah kunjungan kerja di Tanjung Balai Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri memantau harga bahan pangan di pasar tradisional. Ribuan warga pemirsa menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di pasar tradisional Tanjung Balai. Di pasar ini, Presiden memantau harga dan ketersediaan stok bahan pangan. Di sini pemirsa, Presiden menemukan harga sejumlah bahan pangan mulai stabil, terutama untuk harga beras yang belakangan sempat melambung tinggi dan stoknya terbatas di pasaran. Sementara harga cabai mulai berangkat naik pemirsa. Presiden menyebutkan kenaikan harga pangan di bulan Ramadan masih dalam taraf wajar. Usai melakukan kunjungan ke pasar tradisional, Presiden Joko Widodo juga melanjutkan perjalanan menuju ke Padang Lawas. Yang di sana nggak ada, kemudian ke sini ya api dari Bulog, stoknya ada, harganya 57.000 untuk 5 kilo. Kemudian beras lokal medium masih di 12.800, kita dibandingkan provinsi yang lain masih baik. Yang naik cabai. Nah, ini saya kira menjelang Ramadan, kalau stabilitas harga bisa kita kendalikan, seperti ini akan baik. Ya. Pemirsa, harga bahan makanan di Jakarta dan sejumlah daerah masih terus naik. Ya, harga daging dan sayur mayur naik dalam kisaran Rp10.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Harga ayam potong di Pasar Ciracas, Jakarta Timur melambung tinggi. Saat ini, harga ayam dalam kisaran Rp50 hingga Rp55.000 per ekor. Harga sebelumnya Rp38 hingga Rp40.000 per ekor. Sementara di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, harga daging sapi naik mencapai Rp150.000 per kilogram dari harga semula Rp120.000 per kilogram. Tak hanya harga daging, harga sayur mayur juga melambung tinggi. Tomat yang semula Rp15.000 per kilogram kini Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai Rp90.000 per kilogram dan bawang merah bawang putih Rp50.000 per kilogram. Di Kuningan, Jawa Barat, harga daging ayam permintaannya sangat tinggi, meningkat 4 kali lipat. Untuk ayam hidup, harganya dalam kisaran Rp28.000 per kilogram, sementara ayam potong Rp42.000 per kilogram. Naiknya harga ayam dikarenakan mahalnya harga pakan. Kenaikan harga bahan pangan juga terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Di Pasar Bendungan, Kecamatan Wates, harga sayur mayur naik dalam kisaran Rp10 hingga Rp20.000 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam Rp40.000 per kilogram dan harga daging sapi Rp140.000 per kilogram. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Masjid Sunan Muria menjadi salah satu saksi sejarah syiar Islam oleh Sunan Kudus di Pulau Jawa. Masjid yang berada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini berada di puncak gunung dengan pemandangan indah dan hawa yang begitu sejuk. Ya Maria, karena lokasinya di puncak gunung, masjid tersebut seperti berada di atas awan. Menuju ke Masjid Sunan Muria, lokasinya sekitar 21 km dari pusat kota Kudus.
Butuh waktu sekitar 40 menit jika menggunakan kendaraan bermotor. Perjalanan ke Masjid Sunan Muria yang berada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah cukup memacu adrenalin. Pengunjung harus melewati medan ekstrim melintasi jalan menanjak, sempit, dan berkelok. Namun sulitnya perjalanan itu terbayar begitu tiba di kompleks Masjid Sunan Muria. Pengunjung akan disuguhi pemandangan indah alam sekitar Gunung Muria yang masih asri. Saat memasuki area masjid peninggalan salah satu wali Songo, yakni Raden Umar Said, atau yang lebih dikenal dengan Sunan Muria itu, bisa dijumpai beberapa bangunan yang masih asli. Salah satunya tempat pengimaman atau mihrab. Di sisi kanan masjid terdapat beduk kuno dengan ukiran kayu bertuliskan aksara Jawa, ayam jantan, dan kepala naga. Beduk yang tersimpan di masjid masih terawat dan masih digunakan untuk ditabuh sebelum azan berkumandang. Lalu ada pula gentong Sunan Muria yang sering menjadi tempat tujuan pengunjung setelah berziarah di makam sang wali. Gentong ini terletak di bawah makam Sunan Muria. Gentong ini berisi air yang berasal dari mata air pegunungan Muria yang senantiasa mengalir sepanjang waktu. Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria, Mastur, mengatakan keunikan masjid peninggalan Sunan Muria dibangun sekitar abad ke-15 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Ini puncak Muria yang paling tinggi adalah masjid ini. Ini posisinya ketinggian sekitar 800 meter lebih dari permukaan laut. Nah, kemudian untuk bentuk ya semacam ini pengimaman semani ke dalam, tidak seperti masjid-masjid yang lain. Ya ini memberi pesan kepada kita umat Islam, terutama kaumnya Sunan Muria, itu hendaknya mengutamakan akhirat, mengutamakan rohani, mengutamakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peranan serta jasa Sunan Muria semasa hidupnya membuat makam beliau yang terletak di samping masjid banyak dikunjungi peziarah dari berbagai penjuru Nusantara hingga mancanegara. Semasa hidup Sunan Muria dikenal sangat dekat dengan rakyat. Semua benda peninggalan Sunan Muria yang ada merupakan petunjuk kemuliaan ajaran beliau saat menyebarkan agama Islam. Iya. Soalnya kan kalau warga sini gimana ya, rasa syukur lah ibaratnya, kan Sunan Muria kan rezeki kan gitu kan, ibaratnya itu rasa syukur lah gitu kan di sini gitu. Keberadaan masjid dan makam Sunan Muria ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga sekitar. Di antaranya warga menjual cenderamata maupun makanan khas Gunung Muria di sekitar area komplek masjid dan makam Sunan Muria. Selain itu, banyak juga warga sekitar yang bekerja sebagai penyedia jasa untuk mengantar para peziarah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Wow, keren ya. Gimana, tertarik Ayah untuk ke Masjid Sunan Muria? Kebetulan sudah pernah, dan di situ di dekat situ ada nasi pindang sama nasi soto kudus yang enak banget. Philip bisa coba nanti. Jadi lapar nih ya. Oke pemirsa, kita langsung ke berita selanjutnya, di mana ribuan santri melakukan tadarus dengan formasi unik berbentuk lingkaran. Ya, tadarus bersama ini pemirsa dilakukan secara berkelompok dengan formasi setiap kelompok terdiri dari 9 santri junior dan 1 santri senior. Ribuan santri pesantren Ar-Raudatul Hasanah di Jalan Setiabudi Ujung Kota Medan, Sumatera Utara melakukan tadarus bersama. Tadarus dilakukan usai melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Uniknya, tadarus dilakukan secara berkelompok dan membentuk lingkaran. Setiap kelompok berisi 10 orang, terdiri dari 9 santri junior dan 1 santri senior. Secara bergiliran, para santri membaca Al-Quran mulai dari surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas yang merupakan bagian dari juz ke-30. Metode tadarus melingkar ini dilakukan untuk mempercepat proses mengaji Al-Quran. Santri senior menjalankan fungsi sebagai pengawas dan mengoreksi bacaan jika ada yang salah atau kurang tepat. Saat
satu lingkaran anggota dan satu kelas 5 atau kelas 6 yang menjadi ketua kelompok. Itu kelas 5 atau kelas 6 yang menjadi ketua kelompok gunanya untuk memantau bacaan santri dan mengecek bahwasanya santri itu bisa atau tidak membaca Quran dan memperbaiki bila ada kesalahan. Kegiatan tadarus formasi unik ini dilakukan setiap tahun sejak hari pertama puasa hingga hari ke-20 bulan suci Ramadan. Setelah itu, para santri libur dan pulang ke kampung halamannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi pedagang di Pusat Grosir Pasar Tanah Abang. Kunjungan ini guna memantau aktivitas dan kesiapan para pedagang dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran beberapa pekan lagi. Saat tiba di Pasar Tanah Abang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan disambut antusias oleh para pedagang dan pengunjung pasar. Mendak Zulkifli Hasan atau kerap disapa Zulhas itu berkeliling untuk melihat langsung aktivitas dan kesiapan para pedagang dalam menyediakan pakaian yang dibutuhkan oleh masyarakat jelang Ramadan. Dirinya memberikan apresiasi kepada para pedagang di Pasar Tanah Abang yang telah menawarkan produk tekstil dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang terlihat dari tingginya antusias pembeli di Pasar Tanah Abang saat ini. Nah, kalau pasar untuk keperluan lebaran, termasuk pakaian, tadi kita lihat ya, modelnya bagus-bagus, apakah untuk baju muslim, gamis, pakaian muslim, wanita juga bagus-bagus. Dan di sini kita lihat kualitas bagus, barangnya bagus, tapi harganya ekonomis. Jadi sebetulnya kita juga tidak kalah dengan barang-barang itu. Inilah yang kita pastikan. Mudah-mudahan lebaran ini, puasa lebaran ini bisa ya kita selenggarakan dengan baik, nyaman, aman, damai, sehingga saudara kita yang berpuasa dan berlebaran bisa menjalani dengan penuh keceriaan, kebahagiaan. Amin. Kunjungan Mendak Zulhas dalam Pasar Tanah Abang ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada pedagang untuk terus meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan, sehingga pendapatan para pedagang pun dapat meningkat dan masyarakat lebih nyaman dan aman lagi saat berbelanja kebutuhan pakaian di Pasar Tanah Abang ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, setiap Ramadan Jalan Laten Rilai Tosengeng Wajo disulap menjadi pasar dadakan. Betul sekali, di tempat ini pemirsa warga berburu makan dan juga minuman khas berbuka puasa. Seolah sudah menjadi tradisi di bulan Ramadan, warga Sengkang berburu tajil untuk berbuka puasa di Jalan Laten Rilai Tosengeng yang berada di pusat kota, yang telah disulap menjadi pasar dadakan saat bulan Ramadan tiba. Di tempat ini dijual berbagai jenis makanan dan minuman khas berbuka puasa. Selain kue tradisional seperti sikaporo, bingka, barangko yang sangat enak, para pedagang juga menjual lauk pauk untuk berbuka puasa atau untuk persiapan sahur, seperti parai kambu, lawa jantung pisang, dan lawa bale. Soalnya di sini kan ada kue-kue tradisional, ada juga kue-kue modern. Jadi saya beli bandang, ada ikan lawa, terus ikan tapajence dan banyak dijual di sini. Oh, di banding tempat lain Bu, di sini lengkap Bu ya? Ya di sini, soalnya di sini lengkap, semuanya ada. Ada lauk, ada sayur, ada kue, takjil. Ibu sendiri pilih menu untuk hari ini dengan keluarga apa Bu? Saya pilih bakwan sama bolu peca. Bolu peca ya. Harga yang ditawarkan cukup murah dan terjangkau, mulai dari Rp1.000 hingga belasan ribu rupiah. Pasar Ramadan yang digelar beberapa tahun terakhir ini kini telah menjadi wisata kuliner bagi warga jelang berbuka puasa. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Dan pemirsa,
Pemirsa, untuk memastikan makanan dan minuman yang dijual di pasar takjil aman, petugas gabungan Dinas Kesehatan dan juga Badan POM menggelar sidak jajanan di pasar takjil Kota Blitar, Jawa Timur. Hasilnya, petugas menemukan beberapa minuman mengandung zat berbahaya yang dijual kepada masyarakat. Inilah sejumlah lapak milik pedagang takjil di Jalan Kenanga, Kota Blitar, Jawa Timur yang dilakukan pengecekan oleh petugas gabungan Dinas Kesehatan serta BPOM. Petugas mengambil beberapa sampel jajanan dan minuman yang dijual di lokasi tersebut serta mendata masing-masing pedagang. Selanjutnya petugas langsung melakukan pengecekan uji laboratorium yang sudah disiapkan oleh petugas di lokasi pasar takjil. Dan sebanyak 17 sampel makanan serta minuman takjil diperiksa kandungannya. Dari hasil pengecekan, petugas menemukan ada 3 minuman mengandung zat berbahaya rodamin B atau pewarna tekstil di dalam minuman berjenis cendol yang dijual di pasar takjil. Petugas mengimbau masyarakat agar lebih hati-hati memilih jajanan yang dijual di pasar takjil. Sementara itu pemirsa, sholat tarawih super cepat menjadi tradisi sebuah masjid di wilayah Jombang, Jawa Timur. Seperti inilah suasana sholat tarawih di Masjid Nurul Iman, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Mereka melaksanakan sholat tarawih dengan bacaan dan gerakan yang lebih cepat dibanding dengan tarawih pada umumnya. Meskipun sangat cepat, para jamaah tetap semangat mengikuti sholat tarawih. Tak hanya anak muda, jamaah yang sudah tua juga bersemangat mengikuti gerakan imam. Namun beberapa jamaah berusia tua terpaksa sholat dalam kondisi duduk. Sholat tarawih 20 rakaat yang lazimnya berlangsung sekitar 30 hingga 45 menit di masjid ini selesai dalam waktu sekitar 10 menit saja. Mulai dari bacaannya memang cepat, juga gerakannya juga cepat. Mengikuti tarawih ini nggak kelelahan atau seperti apa, Mas? Kalau untuk anak muda hitungan seperti saya, insya Allah nggak kelelahan sih. Mungkin ya orang-orang tua mungkin juga, tapi dilihat dari antusiasme orang tua di sini juga, insya Allah masih bisa mengikuti. Sholat tarawih bertempo cepat itu merupakan tradisi yang dilakukan sejak dulu. Setiap bulan Ramadan, warga selalu antusias mendulang pahala melalui sholat tarawih super cepat tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Kembali lagi di kabar siang, pemirsa, waspada peredaran uang palsu yang diduga akan marak di bulan puasa. Apalagi para pelaku kini menyebar pecahan kecil Rp20.000. Dan berikut adalah momen ketika warga menangkap pelaku yang mencoba menggunakan uang palsunya untuk belanja bensin eceran. Mana lihat bang? Uangnya bang, dalam itu bang. Banyak ini ya, sindikat nih ya. Sejumlah warga meringkus Joko, seorang kontraktor asal Surabaya, Jawa Timur di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara. Dia tertangkap basah berbelanja dengan uang palsu. Banyak itu, juta-juta. Ini laki-lakinya nih, uang palsunya, tas. Joko dan seorang wanita yang bersamanya tak berkutik ketika penduduk mengumpulkan tumpukan uang palsu di dalam tas di mobil mereka. Nih ya, uang palsunya nah. Tuh. Ini pelakunya nih. Pelakunya. Nih, pelakunya. Peristiwa penangkapan Joko itu terjadi Selasa 12 Maret 2024. Ia kini masih menjalani pemeriksaan di unit Satreskrim Polres Lampung Utara. Kepada polisi, Joko mengaku mendapatkan uang palsu dengan cara membelinya dari seseorang yang ditemuinya di pasar. Kontraktor ini menukar uang asli seharga Rp3,5 juta dengan uang palsu sebanyak Rp15 juta. Pecahan terbanyak adalah uang kertas palsu Rp20.000.
Modus mereka berbelanja di eceran dengan menggunakan uang palsu 2 lembar dan yang 2 lembar menggunakan uang asli. Barang bukti yang kita amankan, uang palsu tersebut untuk pecahannya 100.000 itu 2 lembar, 20.000 itu ada kurang lebih 747 lembar, dan 50.000 sebanyak 22 lembar. Joko dijerat dengan pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang palsu dengan ancaman pidana minimal 10 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Hanya dalam hitungan jam usai berhasil menggondol 1 unit sepeda motor, kawanan pencuri mengembalikan hasil kejahatan mereka menggunakan jasa pengiriman ke lokasi kejadian. Dari rekaman kamera pengawas CCTV terlihat 2 orang pencuri berhasil mencuri sepeda motor di area parkir Hall Bulu Tangkis di Jalan Pesantren, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Hanya 5 jam berselang, pengelola hall kembali dibuat bingung dengan datangnya jasa pengiriman barang yang mengantarkan sepeda motor yang sempat dicuri. Baik korban maupun pengelola hall tidak mengetahui apa alasan kawanan pencuri mengembalikan sepeda motor. Sementara itu, maling nekat masuk di masjid dan mencuri dompet milik jemaah perempuan yang tengah khusyuk sholat subuh. Aksi pelaku terekam jelas dalam kamera pengawas masjid. Bulan suci Ramadan harusnya dimanfaatkan untuk menumpuk pahala. Namun namanya juga maling, kusuknya jemaah yang beribadah justru menjadi incaran. Seperti yang terjadi di sebuah masjid di Malang, Jawa Timur ini. Saat jemaah perempuan tengah khusuk sholat subuh berjamaah di masjid, tiba-tiba seorang pencuri menyelinap masuk ke dalam barisan jemaah dan mengambil tas milik jemaah barisan belakang. Tak cukup sekali, pencuri kembali lagi ke dalam masjid dan mencuri lagi tas milik jemaah lainnya. Barang milik korban yang hilang berupa dompet berisikan uang dan sejumlah barang perangkat ibadah. Korban berharap pelaku segera tertangkap dan mendapatkan hidayah di bulan suci Ramadan ini agar tak lagi mengulangi perbuatannya. Namanya kita ibadah kan tidak punya pikiran yang negatif, semua yang jamaah tujuannya ya sholat gitu, tidak punya pikiran. Jadi ada apa-apa itu ya nggak terasa sama sekali. Bu kan sering ibadah di sini Bu ya, baru kali ini Bu tahu ada kejadian seperti itu Bu? Sudah berapa? 2 kali ya, sebelumnya sudah 2 kali. Agar peristiwa serupa tak terulang, pihak masjid akan menetapkan sistem 1 pintu di dalam masjid agar mempermudah pengawasan. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Kembali di kabar siang, pemirsa, tarif ruas jalan tol Jakarta Cikampek dan MBZ mengalami kenaikan di bulan Ramadan ini. Ya, menurut PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, kenaikan tarif tol ini memang merupakan penyesuaian dari inflasi. Sementara pengguna jalan tol menilai kenaikan tarif tol cukup memberatkan. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol melakukan penyesuaian tarif untuk tol Jakarta Cikampek dan tol Jalan Layang Muhammad bin Zayed atau MBZ. Kenaikan tarif tol ini berlaku sejak 9 Maret 2024. Salah satu penyebab kenaikan tarif tol Jakarta Cikampek dan tol Layang MBZ adalah untuk menyesuaikan dengan inflasi dan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol Jakarta Cikampek dan MBZ. 9 Maret 2024 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat diberlakukan penyesuaian tarif integrasi pada kedua jalan tol tersebut. Adapun komponen utama penyesuaian tarif integrasi berdasarkan pertimbangan inflasi untuk ruas jalan tol Jakarta Cikampek dari periode September 2016 hingga Desember 2023. Serta hitungan inflasi untuk segmen Jalan Layang MBZ mulai periode Oktober 2020
hingga Desember 2023. Besaran penyesuaian tarif integrasi jarak terjauh dengan sistem terbuka pada jalan tol Jakarta Cikampek dan Jalan Layang MBZ adalah sebagai berikut. Dari Jakarta Interchange sampai dengan Cikampek, golongan 1 Rp27.000 yang semula Rp20.000. Golongan 2 dan 3 Rp40.500 yang semula Rp30.000. Golongan 4 dan 5 Rp54.000 yang semula Rp40.000. Saat ini, pengelola tol telah menambah jalur jalan tol Jakarta Cikampek dari kilometer 50, kilometer 67 arah Cikampek, dan kilometer 62 sampai kilometer 50 arah Cikampek. Tujuannya untuk mengurai kepadatan setelah kilometer 48, apalagi di masa arus mudik lebaran nanti. Penyesuaian tarif tol tersebut menuai respon para pengguna jalan tol. Sebagian mengaku kenaikan tarif tol sangat memberatkan, lantaran dalam setahun tarif tol sudah naik 3 kali. Kalau saya sih pribadi cukup berat Om, soalnya tol hampir setahun ini udah 3 kali naik. Sedangkan jalan-jalan tol mulai dari Merak sampai ke Cikampek Bandung udah bukan kayak jalan tol, udah kayak jalan lintas Om. Udah parah. Jadi berat lah. Dan berikut adalah kenaikan tarif tol Jakarta Cikampek dan MBZ. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Kabar Siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda selama 2 jam terakhir. Saya Maria Segaf. Dan saya Filipus Yonaso pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih.